Halo teman-teman, untuk kalian yang belum subscribe di channel ini, tolong di subscribe dulu ya, biar kita tetap semangat bikin videonya. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahu a'lam. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara hadirin wal hadirat, para jamaah yang dimuliakan Allah, mari bersama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan kenikmatan-kenikmatannya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul, berijtimah, muwajahah, mujalasah dalam rangka pengajian rutin, dan saat ini merupakan pengajian tahtiman menjelang bulan Ramadan. Semoga membawa manfaat bagi kita fid dini wad dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau tidak pada bulan Ramadan, fadilah mencari ilmu agama atau pengajian, sebagaimana sabda Rasulullah, yaitu man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman salakallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa orang yang menampakkan kakinya berjalan menuju ke majelis ilmu agama, menuju ke pengajian, maka Allah akan menampakkan kaki orang itu ke dalam surga. Semoga termasuk kita semuanya. Kalau pada bulan Ramadan beda lagi. Rasulullah bersabda, man hadara majlisal ilmi fi Ramadan kataballahu ta'ala bi kulli qadamin ibadata sanatin. Man hadara, barang siapa orang yang hadir. Hadir itu datang. Majlisal ilmi, dalam pengajian majelis ilmu agama, fi Ramadan, pada bulan Ramadan, kata Allah Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menulis bikulli qadamin, setiap satu langkah kakinya, ibadat sanatin, mendapatkan pahala seperti ibadah 1 tahun. Kalau bulan Ramadan datang ke majelis ilmu, datang ke pengajian, pahalanya itu, fadilahnya
Setiap satu langkah kaki seperti ibadah 1 tahun. Coba kita bayangkan orang jamaah yang sekarang ada di sini, yang rumahnya paling dekat dengan masjid, paling tidak 10 langkah, 20 langkah. Kita bayangkan kalau 1 langkah itu dapatnya seperti ibadah 1 tahun. Luar biasa. Dan hadis tersebut tidak disebutkan barang siapa yang mengaji, tidak. Man hadara itu artinya barang siapa yang datang. Jadi yang penting datang di majelis pengajian, datang, hadir. Adapun ternyata di majelis pengajian tidak ikut ngaji, misalnya mengantuk. Biasanya kalau pengajian Ramadan ada yang ngantuk enggak ya? Sore ya mengantuk, habis subuh ya mengantuk. Pengajian mulai, ngantuknya mulai. Pengajian bubar, bangun. Yang penting hadir, man hadara itu yang penting hadir. Itu setiap langkahnya dihitung seperti ibadah 1 tahun. Ya Allah, semoga kita mampu meraih fadilah yang besar tersebut. Wa yakunu, dan orang itu ma'i akan bersama dengan aku, sabda Rasulullah, bersama dengan Rasulullah, tahtal arsy, berada di bawah arasnya Allah Ta'ala. Wa man dawamal jama'ati, dan barang siapa orang yang continue terus menerus melakukan sholat berjamaah pada bulan Ramadan. Jangan sampai kita ini puasa Ramadan jadi lemes sampai tidak mau sholat berjamaah. Kenapa nggak berjamaah? Kan biasanya jamaah, lemes. Usahakan tidak begitu. Barang siapa orang yang mendawamkan sholat berjamaah di Ramadan, pada bulan Ramadan, a'tahullahu ta'ala, Allah Ta'ala akan memberikan kepada orang itu bikulli raka'atin, pahalanya setiap 1 rakaat, diberikan oleh Allah Madinatan, sebuah kota, tumla'u, yang dipenuhi min ni'amillahi ta'ala, dari nikmat-nikmatnya Allah Ta'ala. Setiap rakaat diberikan kota. Bayangkan, ya Allah, kalau di Indonesia ini kan negaranya apa ya, negara kepulauan, pulaunya ribuan. Ada orang-orang tertentu yang memiliki dan menguasai pulau-pulau tertentu. Itu di dunia. Di surga sangat-sangat mungkin apabila Allah menghendaki. Nah, terus kalau ada kota-kota yang diberikan kepada orang-orang yang sholat berjamaah, berarti surga luasnya seberapa? Allah sangat-sangat tahu hal tersebut. Waman barra, dan barang siapa orang yang berbakti, berbuat baik, walidayhi, kepada kedua orang tuanya, fi Ramadan, pada bulan Ramadan, yanalu, maka dia memperoleh nadarallahu ta'ala, memperoleh pandangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, birrahmati, dengan pandangan rahmat atau kasih sayang. Artinya apa?
barang siapa orang yang berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tuanya pada bulan Ramadan, maka Allah akan melimpahkan rahmat kepadanya. Rahmat itu artinya kasih sayang. Allah melimpahkan kasih sayang kepadanya. Meskipun kadang-kadang itu kasih sayang Allah yang diberikan kepada kita itu belum tentu sesuai dengan yang kita ingini. Akan tetapi pemberian Allah kepada kita pasti yang terbaik. Kalau yang kita ingini rahmat Allah kepada kita itu, yang kita ingini kan ingin hidupnya kaya raya, punya jabatan, dihormati, istrinya begini, anaknya begini, kan begitu. Allah memberikan kepada kita yang terbaik belum tentu seperti yang kita bayangkan. Pinginnya sehat, ternyata Allah memberikan penyakit kepada kita. Misalnya, apakah dengan Allah memberikan penyakit kepada kita ini kemudian itu berarti bahwa Allah itu tidak menyayangi kita, tidak merahmati kita? Belum tentu. Sebab kadang-kadang bentuk kasih sayang dari Allah kepada kita justru kadang-kadang bentuknya penyakit. Orang yang terkena penyakit itu kan disayang oleh Allah. Orang yang sakit punya penyakit, ikhlas dengan penyakitnya, menerima dengan ikhlas, maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan tidak kita ingini sakit itu. Dan seterusnya, itu pandangan dari Allah berupa pandangan rahmat. Wa ana, dan aku, kata Rasulullah, kafilun, orang yang menanggung terhadap orang itu, fil jannati, di dalam surga. Artinya apa? Rasulullah menanggung orang tersebut nanti di dalam surga. Wa ma min imra'atin, dan tiadalah dari seorang wanita tatlubu yang mencari ridho zaujiha, keridhaan dari suaminya, fi Ramadan, pada bulan Ramadan. Ini begini, wanita itu wajib mencari ridho dari suaminya. Kalau suami tidak wajib mencari ridho dari istrinya. Di dalam Al-Quran kan disebutkannya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallah, al-ayat. Yang menjadi pemimpin di dalam rumah tangga kan ar-rijalu, laki-laki, suami. Jadi si istri itu posisinya kalau di dalam rumah tangga itu adalah anak buahnya suami. Makanya di dalam hadis disampaikan begini, kun imaman muto'an au makmuman muti'an wala takun khalisan jazu'an. Ini bisa diterapkan di berbagai macam posisi, pemerintahan, rumah tangga, organisasi, dan lain sebagainya. Kun imaman mutan, jadilah pimpinan, pemimpin yang patut ditaati. Berarti kalau di dalam rumah tangga, suami itu harus memposisikan dirinya sebagai orang yang patut ditaati, harus bertanggung jawab, melindungi, dan seterusnya.
au ma'muman muti'an, atau jadi bawahan yang taat sama atasannya. Kalau di rumah tangga, anak wajib taat sama orang tua, istri wajib taat sama suami. Bukan suami taat sama istri, bukan, tapi istri yang taat sama suami. Wala takun salisan jazuan, jangan jadi pihak ketiga. Jazuan, nyerimpung saja. Mimpin tidak mau, mimpin tidak mampu, tapi dipimpin nyerimpung. Nah ini, jadi kalau ada pimpinan, kalau di dalam rumah tangga suami tidak mampu mimpin keluarganya, itu dosa. Jadi bapak-bapak tidak boleh takut sama istrinya di dalam hal yang hak, tidak boleh. Jadi bawahan yang gerimpung tidak boleh. Dipimpin kok ngeyel, dosa. Itu posisinya si istri begitu. Maka di sini disebutkan barang siapa seorang istri yang mencari ridho suaminya fi Ramadan, pada bulan Ramadan, illa walaha, melainkan bagi perempuan itu sawabu Maryam wa Asyata, mendapatkan pahalanya Sayyidatina Maryam dan Sayyidatina Asyah alaihi wassalam. Maryam dan Asyah itu di surga. Akan tetapi ketika Rasulullah dilahirkan, ketika Sayyidatina Aminah akan melahirkan Rasulullah, Asyah sama Maryam turun ke bumi menjadi bidannya, menjadi bidannya yang menolong persalinannya. Jadi yang menolong persalinan lahirnya Rasulullah itu Asyah dan Asyah dan Maryam dari surga datang. Asyah itu sesungguhnya siapa? Asyah itu istrinya Raja Fir'aun. Kenapa istrinya Raja Fir'aun punya keutamaan yang luar biasa? Ceritanya begini. Asyah itu dulu adalah seorang gadis yang cantik. Fir'aun itu raja yang sewenang-wenang, yang semena-mena. Suatu saat Fir'aun ketemu dengan Asyah. Fir'aun melihat Asyah cantik, dipanggillah Asyah. Asyah, sini. Ya Tuhan, saya melihat kamu cantik. Iya, saya suka sama kamu. Iya. Apakah kamu mau aku jadikan sebagai istriku? Tidak, yang mulia, terima kasih. Kok tidak? Kok menolak? Apa kamu tidak tahu aku ini siapa? Tahu, yang mulia. Siapa? Raja Fir'aun. Apa kamu tidak senang diperistri oleh seorang raja? Semua keinginanmu saya penuhi. Terima kasih, yang mulia. Bagaimana? Mohon maaf, yang mulia, saya tidak bersedia. Betul tidak bersedia? Betul. Meskipun akan saya penuhi semua keinginan kamu? Betul, yang mulia. Tidak, yang mulia, tidak bersedia. Sekarang begini, saya sudah terlanjur suka, cinta, sayang sama kamu. Pokoknya kamu harus jadi istri saya. Tidak, yang mulia, terima kasih.
Kalau tidak mau jadi istri saya, maka kamu akan saya bunuh. Silahkan yang mulia, dibunuh tidak apa-apa yang mulia. Fir'aun bingung. Ini anak gadis cantik, mau dipersunting raja tidak mau dibunuh mau. Fir'aun bingung. Akhirnya Fir'aun mencari cara bagaimana cara membujuk Asia supaya bisa dijadikan istrinya. Maka Fir'aun mengancam akan membunuh orang tuanya. Kalau kamu tidak mau saya jadikan istri saya, yang saya bunuh bukan cuma kamu, orang tua kamu saya bunuh. Mohon maaf yang mulia, ini urusannya panjenengan sama saya. Orang tua saya tidak ikut-ikut. Pokoknya kalau kamu tidak mau saya jadikan istri, orang tua kamu saya bunuh. Dengan terpaksa Asia merelakan dirinya dijadikan istrinya Fir'aun. Bukan karena apa-apa, tapi karena khawatir kalau istrinya dibunuh. Rela dirinya dibunuh, tapi tidak rela kalau orang tuanya yang dibunuh. Akan tetapi meskipun diambil istri oleh Fir'aun, Asia itu selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau malam hari mau diajak tidur bersama Fir'aun, malaikat datang, Asia disingkirkan dan mengambil jin untuk menyerupai Asia. Jadi selama jadi istrinya Fir'aun, Asia sama sekali tidak tersentuh oleh Fir'aun. Yang disentuh-sentuh oleh Fir'aun jin yang bentuknya menyerupai Asia. Asia tetap menyembah Allah, secara diam-diam menyembah Allah. Akhirnya lama-lama ketahuan, dipanggillah Asia. Asia, ya Tuhan, seluruh negara ini, seluruh negeri ini, seluruh rakyatku menyembah aku, karena memang aku ini Tuhan. Kok aneh kamu istriku, istri saya tidak menyembah aku, malah melakukan hal-hal yang aneh begitu. Apakah kamu punya Tuhan selain aku? Asia menjawab, Rabbi wa Rabbukallah. Pangeranku, pangeran saya adalah pangeran Tuhan. Tuhan saya adalah Tuhannya Tuhan, yaitu Allah Ta'ala. Tidak, saya ini Tuhan. Asia tetap menjawab, Rabbi wa Rabbukallah. Tuhan saya adalah Tuhannya Tuhan juga, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ringkas cerita, akhirnya Asia disiksa, dibawa ke Gunung Batu. Yang namanya Saudi Arabia kan gunungnya tidak seperti di Indonesia. Gunungnya kan gunung-gunung batu. Ditelentangkan di atas batu, di atas terik matahari. Dua tangannya dipaku dengan batu, kakinya juga. Di situ Asia dijemur sampai meninggal dunia, sampai wafat. Tapi Asia tidak merasakan sakit sama sekali karena rohnya diambil oleh Allah, dimasukkan ke dalam surga. Yang luar biasa semacam itu, yang pengorbanannya semacam itu, yang membela imannya semacam itu, pahalanya akan diberikan oleh wanita, oleh seorang istri yang berbakti kepada suaminya pada bulan Ramadan. Maryam itu siapa? Maryam adalah ibundanya Isa alaihissalam. Seorang wanita yang solihah, tidak pernah melakukan maksiat, hanya mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak pernah kemana-mana, selalu berada di dalam masjid. Suatu saat Asia didatangi malaikat Jibril memberitahukan
kabar dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Asia akan diberikan anugerah di dalam perutnya jabang bayi. Asia bingung, ketakutan, saya ini belum pernah tersentuh oleh seorang laki-laki. Kemudian malaikat Jibril menyampaikan bahwa itu adalah atas kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Benar, akhirnya hamillah Maryam. Perutnya semakin besar, semakin terlihat. Bisa dibayangkan seseorang yang solihah yang hanya selalu beribadah saja, tidak suka bergaul dengan orang-orang yang sembarangan, tiba-tiba hamil. Apa yang terjadi? Masyarakat lingkungannya geger. Ternyata Maryam tidak seperti yang kita duga, kata mereka. Ternyata Maryam sama dengan orang-orang yang ahli maksiat. Buktinya tidak punya suami tapi hamil. Kandungannya makin lama makin besar, makin lama makin besar, makin lama makin besar. Maryam malu sama orang-orang, sehingga akhirnya Maryam ngungsi, bepergian, nyampelah pada suatu tempat yang namanya Baitul Laham. Bait itu artinya rumah, Laham artinya daging. Baitul Laham itu artinya rumah pemotongan hewan. Kalau bahasa kita Belandong, oleh mereka disebut Bethlehem. Di tempat penyembelihan hewan itu, Asia merasakan mulas-mulas, merasakan tanda-tanda akan melahirkan. Asia terduduklah di bawah pohon kurma dan lahirlah Nabiullah Isa alaihi salam. Masyarakat ribut geger, mereka mengerumuni Maryam. Pada saat itu Nabi Isa telah diberi mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga bayi yang baru lahir itu bisa berbicara, menerangkan kepada masyarakat asal mula lahirnya, bukan karena sentuhan laki perempuan, tapi semata-mata anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Isa dipelihara, semakin besar, semakin besar, semakin besar menjadi seorang remaja. Isa diberikan kemampuan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Mukjizatnya apalagi itu? Bisa menyembuhkan orang yang punya penyakit-penyakit yang secara umum tidak bisa disembuhkan. Orang yang buta sejak lahir bisa dibuat melihat. Orang yang tuli sejak lahir bisa dijadikan dia bisa mendengar. Orang yang bisu sejak lahir bisa dijadikan dia bisa berbicara. Bahkan pernah terjadi ada dua orang bertikai, akhirnya saling bunuh. Yang satu terbunuh, yang membunuh lari. Akhirnya jenazahnya ditemukan oleh masyarakat. Bingung masyarakat, ini siapa yang membunuh? Dicari ke sana kemari tidak ditemukan. Akhirnya apa? Ayo kita bawa ke hadapan Isa. Si jenazah itu dibawa ke hadapan Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Nabi Isa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah mengabulkan. Orang yang meninggal dunia itu hidup kembali dan memberikan kesaksian siapa yang membunuh.
ibu dari Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam, seorang wanita mulia, Sayyidatina Maryam, yang sangat istimewa tersebut, pahalanya akan diberikan kepada para istri yang berbakti kepada suaminya pada bulan Ramadan. Semoga termasuk istri-istri kita. Berbakti ya. Insya Allah yang rendem. Wa man qada, dan barang siapa orang yang memenuhi hajat akhihi, hajatnya saudaranya al-muslimi yang muslim. Barang siapa orang yang memenuhi hajatnya orang muslim fi Ramadan, pada bulan Ramadan, qadallahu ta'ala, maka Allah ta'ala akan memenuhi hajat orang itu, lahu, bagi orang itu, alfa hajatin, 1000 hajat, yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Subhanallah, kita nanti pada hari kiamat itu tidak butuh pangkat, tidak butuh harta benda, tidak butuh apa-apa, butuhnya hanya pertolongan Allah. Butuh kita atas pertolongan Allah itu akan dikabulkan sampai 1000 kebutuhan kita, manakala kita memenuhi kebutuhan, memenuhi hajat saudara muslim kita pada bulan Ramadan. Hidup bertetangga bukan hal yang mustahil, saling membutuhkan. Oleh karena itu, berusahalah saling memberikan bantuan kepada tetangga, kepada sanak saudara, supaya Allah berkenan memberikan, memenuhi kebutuhan kita kelak pada hari kiamat. Kita teruskan, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kok Abu Hurairah kok radhiyallahu anhu, kok tidak radhiyallahu anha? Anha itu kan buat perempuan. Abu Hurairah meskipun namanya itu belakangnya roh, itu Abu Hurairah itu laki-laki, dan Abu Hurairah itu bukan nama sebenarnya. Hurairah itu artinya kucing. Abu Hurairah itu artinya bapaknya kucing. Karena saking sukanya Abu Hurairah kepada kucing, sehingga sahabat-sahabat memanggilnya Abu Hurairah, bapaknya kucing. Sebab Abu Hurairah itu kalau pakai baju gamis, sakunya besar itu, dalamnya itu sering ada kucingnya. Dari Abu Hurairah annam, bahwa sesungguhnya Abu Hurairah qala, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man asroja, barang siapa orang yang memberikan penerangan. Penerangan ini arti sebenarnya artinya lampu. Fi masjidin, di dalam masjid, min masajidillah ta'ala, dari masjid-masjidnya Allah ta'ala. Fi Ramadan, pada bulan Ramadan. Ini mohon maafkan begini, kalau saya melihat masjid ini kelihatannya kerja pengurusnya sudah bagus, sangat sempurna. Di daerah-daerah tertentu ada masjid yang kadang-kadang telantar. Artinya telantar bagaimana? Lampu mati sampai 1 bulan tidak diganti. Ada yang halal yang semacam itu. Lah, kalau ada hal yang semacam itu adalah sebuah kesempatan yang luar biasa bagi orang yang memiliki rasa ingin diberi pertolongan oleh Allah. Cepat-cepat kita belikan lampu, cepat-cepat kita pasangkan. Barang siapa orang yang memberikan penerangan di masjid dari masjidnya Allah di Ramadan, pada bulan Ramadan.
Karena maka adalah lahu bagi orang itu nurun, maka dia akan mendapatkan nur cahaya fil qabri, di alam kuburnya. Di alam kuburnya dia diberikan nur oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kutiba, dan dicatat lahu baginya thawabul musallina, pahala orang-orang yang sholat di masjid tersebut. Bayangkan kalau satu masjid sini saja mungkin sudah sekian ratus. Itu yang merasa mendapatkan sinar dari lampu yang kita berikan, itu pahalanya itu diberikan kepada orang yang memberikan penerangan tanpa mengurangi pahala dari orang yang sholat itu. Bidzalikal masjid, yaitu orang yang sholat di masjid tersebut. Wasallat, dan memohonkan ampunan alaih kepada orang itu al malaikata, para malaikat memohonkan ampunan. Wastaghfara lahu, dan memohonkan ampunan juga hamalatul arsy, yaitu malaikat yang menyangga arsy. Madama dzalika, selagi penerangan itu masih fil masjid, masih berada di dalam masjid, selama masih terang dengan penerangan lampu itu, selalu dimohonkan ampunan oleh para malaikat. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Apabila dalam penyampaian ada hal yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Sekali lagi, apabila selama saya mengaji bersama dengan Bapak Ibu ada khilaf, salah saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari pengajian kita akhiri dengan bacaan doa Al-Fatihah.